Pernahkah kamu terbangun di tengah malam tanpa tahu kenapa? Lalu hatimu tiba-tiba terpanggil untuk mengambil air wudhu dan sujud dalam diam? Jika pernah, maka jangan remehkan momen itu. Karena bisa jadi, malam itu bukan sekadar malam biasa. Malam itu bisa jadi saat dimana doamu sedang naik menembus langit hingga sampai ke arasy Allah. Assalamualaikum sahabat ilmu langit. Ya, terima kasih sudah hadir dan menekan video ini. Percayalah, kalau kamu menonton video ini sekarang, itu bukan kebetulan. Ada pesan besar dari Allah yang sedang dikirim untukmu melalui tayangan ini. Jadi dengarkan baik-baik, buka hati, dan rasakan setiap kalimat yang keluar hari ini. Karena bisa jadi, ini jawaban atas pertanyaan yang selama ini kamu simpan di dalam sujudmu. Sahabat, tahajud bukan sekadar ibadah malam. Ia adalah undangan rahasia dari Allah. Ketika dunia terlelap, ada panggilan lembut yang mengetuk hati hamba pilihannya untuk bangun dan menghadapnya. Panggilan itu tidak datang ke semua orang. Hanya hati yang dijaga yang bisa merasakannya. Maka jika kamu sering terbangun tanpa sebab di jam 2 atau 3 dini hari, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang rindu berbicara denganmu. Kita sering berpikir, tahajud hanyalah tentang memohon. Padahal tahajud adalah tentang menghadap. Saat kamu bersujud dalam sepi, tanpa siapapun tahu, Allah menatapmu. Disitulah doa-doa itu mulai naik, melewati lapisan langit satu demi satu, hingga akhirnya sampai ke arasy. Namun tahukah kamu, ada 6 tanda yang menunjukkan bahwa doamu benar-benar sudah sampai di sana? 6 tanda yang hanya dirasakan oleh jiwa-jiwa yang terpilih. Dan tanda pertama dimulai dari dalam hatimu sendiri. Tanda pertama adalah ketika hati terasa sangat ringan setelah tahajud. Kamu mungkin baru saja selesai menangis di atas sajadah, dengan pipi yang basah, tapi yang kamu rasakan justru bukan sedih, melainkan lega. Ada sesuatu yang lepas, ada beban yang tiba-tiba lenyap, dan dadamu terasa luas. Itulah momen ketika Allah menjawab, "Aku dengar doamu." Bukan dengan suara, bukan dengan cahaya, tapi dengan rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Sahabat ilmu langit, banyak yang tidak tahu bahwa ketenangan setelah tahajud adalah bentuk jawaban paling halus dari Allah. Karena ketika doa itu naik dan diterima, hatimu pun disentuh oleh rahmat-Nya. Tanda ini sangat lembut, tapi juga sangat kuat. Ia tidak butuh pembuktian logis, karena ia dirasakan langsung oleh jiwa yang bersih. Jika kamu pernah merasakan hal ini, ketik 77 di kolom komentar, sebagai bentuk syukur dan untuk menyalurkan energi positif agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh cahaya malam. Tanda kedua adalah perubahan suasana batin yang tidak bisa dijelaskan. Kadang kamu bangun pagi setelah tahajud, lalu tiba-tiba merasa berbeda. Kamu lebih sabar, lebih lembut, lebih tenang menghadapi hal-hal kecil yang sebelumnya memancing emosi. Hati yang semula keras menjadi lembut, pandangan terhadap dunia berubah. Kamu tidak lagi merasa khawatir dengan masa depan. Karena entah mengapa, kamu yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Itu bukan sugesti. Itu adalah pengaruh doa yang sudah sampai ke langit. Karena ketika hati sudah diangkat oleh Allah, dunia tidak lagi bisa menurunkannya. Tanda ketiga muncul dari hal-hal kecil di sekitarmu. Kejadian-kejadian yang tampak seperti kebetulan, padahal tidak. Setelah tahajud, tiba-tiba ada jalan keluar yang kamu temukan tanpa dicari. Masalah yang kamu pikir mustahil, pelan-pelan menemukan arah penyelesaian. Orang yang dulu menutup pintu, kini datang membuka kesempatan. Bahkan terkadang, rezeki datang dari arah yang sama sekali tidak kamu duga. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban yang sedang turun perlahan, mengikuti urutan takdir yang Allah atur dengan penuh kasih. Sahabat ilmu langit, ketika doamu sudah naik ke arasy, maka semesta akan mulai bergerak. Allah menggerakkan hati manusia, mengubah keadaan, mempertemukan waktu, hingga semua tersusun tepat seperti yang kamu butuhkan. Kamu mungkin tidak menyadari prosesnya, tapi satu hal pasti, tidak ada doa yang sia-sia. Setiap air mata, setiap sujud, semuanya tercatat dan akan berbalas di waktu yang paling indah. Namun tanda keempat justru sering disalahpahami. Setelah rutin tahajud, sebagian orang merasa heran karena hidupnya justru diuji. Masalah datang, ujian bertambah, dan hati mulai goyah, tapi sesungguhnya inilah tanda bahwa Allah sedang menaikkan derajatmu. Setiap kali seorang hamba mendekat, Allah menguji bukan untuk menjauhkan, tapi untuk menguatkan. Karena tidak ada iman yang tumbuh tanpa ujian. Tahajud membuat doa naik, dan ujian membuat jiwa menguat. Dua hal ini berjalan beriringan.
Jika kamu merasa diuji setelah tahajud, jangan menyerah. Itu tandanya Allah percaya kamu mampu. Tidak mungkin Dia memanggilmu di malam hari jika kamu tidak cukup kuat menanggung rahasianya. Setiap air mata yang jatuh di sepertiga malam adalah bukti bahwa kamu sedang diproses menjadi pribadi yang lebih tinggi. Dan tanda kelima ini sering datang diam-diam. Kamu mulai merasa bahwa tidak semua yang kamu inginkan itu kamu butuhkan. Doa-doa yang dulu kamu paksakan agar dikabulkan, kini kamu lepaskan dengan ikhlas. Kamu mulai percaya bahwa jika Allah menunda, pasti karena sedang menyiapkan yang lebih baik. Ini bukan pasrah tanpa usaha, tapi keyakinan penuh bahwa apapun yang terjadi, selalu ada rahmat di baliknya. Inilah bentuk kematangan spiritual yang muncul dari hamba-hamba yang sering bermalam dalam doa. Tanda keenam adalah ketika kamu mampu memaafkan. Tidak hanya memaafkan orang lain, tapi juga memaafkan dirimu sendiri. Kamu mulai berdamai dengan masa lalu, tidak lagi menyesali apa yang sudah pergi, dan tidak lagi takut dengan apa yang akan datang. Ini bukan hal kecil, karena hanya hati yang bersih yang bisa menerima jawaban dari langit. Jika kamu bisa memaafkan tanpa merasa kehilangan harga diri, itu tanda bahwa hatimu sudah disentuh oleh kelembutan Allah. Sahabat ilmu langit, keenam tanda ini adalah bukti bahwa tahajudmu tidak sia-sia, bahwa malam-malam sepi yang kamu isi dengan doa dan tangisan itu tidak pernah hilang begitu saja. Ada energi besar yang kamu lepaskan ke langit setiap kali kamu sujud, dan energi itu tidak akan kembali sebelum menunaikan tugasnya. Ketika kamu bangun di pagi hari dengan hati yang ringan, dunia terasa damai, dan langkahmu penuh keyakinan, maka bersyukurlah. Itu tanda bahwa doa-doamu telah diangkat dan Allah sedang menyiapkan jawabannya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi pasti akan datang di waktu yang paling tepat. Setiap kali kamu merasa lelah, ingatlah satu hal. Tidak ada sujud yang sia-sia. Tidak ada air mata yang tidak dilihat oleh Allah. Malam-malam yang kamu kira sunyi, sebenarnya ramai oleh malaikat yang membawa doa-doamu ke langit. Jadi, teruslah bangun, teruslah berdoa, karena langit selalu mendengar. Bagi yang masih berjuang menjaga tahajudnya, jangan merasa rendah diri. Setiap niat untuk bangun malam sudah dicatat, karena Allah tidak hanya melihat siapa yang bangun, tapi juga siapa yang berusaha untuk bangun. Maka jangan biarkan rasa malas mencuri kesempatanmu untuk berbicara langsung dengan Pencipta. Jika kamu sedang menonton ini, dan hatimu bergetar, ketik 77 di kolom komentar. Salurkan energi positifmu agar lebih banyak orang yang tersentuh dan tergerak untuk kembali ke sepertiga malam. Karena bisa jadi, dari niatmu hari ini, lahir perubahan besar dalam hidupmu esok hari. Tahajud bukan sekadar salat di waktu sunyi. Ia adalah pertemuan rahasia antara jiwa dan Penciptanya. Setiap detiknya mengandung cahaya, setiap sujudnya menyimpan kekuatan, dan setiap air matanya menjadi saksi bahwa engkau pernah dekat dengan Allah. Sahabat ilmu langit, inilah bagian pertama dari perjalanan spiritual yang akan kita bahas bersama. Setelah ini, kita akan lanjut ke bagian kedua, membahas bagaimana tanda-tanda langit mulai bergerak ketika doa kita telah diterima, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik keheningan malam itu. Karena tahajud bukan sekadar ibadah, tapi jembatan antara bumi dan langit. Dan siapapun yang menapakinya dengan ikhlas, akan melihat bagaimana Allah menulis keajaiban di dalam hidupnya. Sahabat ilmu langit, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, mari ambil jeda sejenak dan rasakan kehadiran Allah di dalam hati. Karena apa yang akan kita bahas di bagian ini bukan sekadar tanda, tapi rahasia tentang bagaimana doa setelah tahajud benar-benar bekerja di alam semesta. Apa yang kamu panjatkan di sepertiga malam tidak berhenti di udara kamar. Ia menembus langit, dan mulai menggerakkan banyak hal yang tak terlihat oleh mata. Tahukah kamu bahwa setiap doa yang tulus tidak hanya sampai ke arasy Allah, tetapi juga mengguncang sistem takdir yang sudah tertulis? Saat seorang hamba menangis di tengah malam, malaikat mencatat dan perintah pun turun. Alam semesta mulai menyesuaikan diri dengan doa itu. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira doa yang tidak langsung terkabul berarti tidak didengar, padahal kenyataannya justru doa itu sedang dikerjakan. Sahabat, tahajud memiliki kekuatan yang tidak sama dengan doa di waktu lain. Rasulullah pernah bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan memanggil, "Adakah hambaku yang memohon kepadaku, maka akan aku kabulkan? Adakah yang meminta ampun, maka akan aku ampuni?"
Saat itulah, setiap kalimat yang kamu ucapkan dalam sujud tidak hilang. Ia menjadi energi yang dikirim langsung ke langit. Sekarang mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi setelah doa itu naik. Ketika kamu selesai tahajud dan kembali tidur, langit tidak ikut tertidur. Malaikat yang mencatat doamu membawa permintaanmu kepada Allah, dan di sanalah keputusan dibuat. Ada doa yang langsung disetujui, ada yang ditunda, dan ada yang dialihkan ke bentuk lain yang lebih baik. Namun semuanya diatur, tidak ada satu pun yang diabaikan. Tanda pertama dari proses ini bisa kamu rasakan beberapa hari setelah tahajud. Tiba-tiba kamu mulai melihat hal-hal yang dulu terasa buntu, kini perlahan terbuka. Entah itu dalam pekerjaan, hubungan, atau rezeki. Kamu mungkin tidak sadar bahwa ada tangan Allah yang sedang menggeser hal-hal kecil dalam hidupmu. Kadang orang yang dulu menjauh kini datang mendekat, atau jalan yang dulunya tertutup kini terbuka sedikit demi sedikit. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa doa tahajudmu sedang bekerja. Doa tidak hanya mengubah keadaan, tapi juga mengubah arah hidupmu. Allah sedang memindahkanmu dari jalur lama ke jalur baru yang lebih sesuai dengan rencananya. Kadang kamu tidak paham sekarang, tapi nanti kamu akan berkata, "Oh, ternyata inilah maksud Allah selama ini." Tanda berikutnya adalah hati yang tiba-tiba lebih peka terhadap petunjuk. Kamu mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tanpa harus berpikir panjang. Hati terasa ringan setiap kali memilih kebaikan, dan terasa gelisah setiap kali menjauh dari jalan Allah. Ini adalah bentuk bimbingan langsung darinya. Ketika doa sudah naik dan diterima, Allah akan menjaga langkahmu agar tetap sesuai dengan arah doa itu. Misalnya, kamu berdoa agar diberi rezeki yang halal, maka Allah akan menjauhkanmu dari jalan yang kotor, meskipun kamu tidak menyadarinya. Atau kamu berdoa agar diberi pasangan yang baik, maka Allah akan menyingkirkan orang yang tidak cocok, bahkan jika kamu awalnya mencintainya. Sahabat ilmu langit, disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira kehilangan adalah hukuman, padahal seringkali itu adalah jawaban. Ketika kamu ditinggalkan oleh sesuatu yang kamu sukai, bisa jadi karena Allah sedang memurnikan hidupmu dari hal-hal yang menghalangi doa yang lebih besar. Dan semua itu dimulai dari sepertiga malam ketika kamu meneteskan air mata di sajadah. Tanda ketiga dari doa yang sedang bekerja adalah ujian yang datang silih berganti. Ya, ujian. Karena sebelum sesuatu diberikan, Allah ingin memastikan bahwa kamu siap menerimanya. Doa yang sudah naik akan mengundang proses pembersihan. Hati diuji, niat diuji, kesabaran diuji. Ini bukan tanda Allah menjauh, justru sebaliknya. Ini tanda bahwa doa itu akan segera dikabulkan, dan kamu sedang ditempa agar layak menerima. Ibarat seseorang yang ingin memetik buah, ia harus siap memanjat pohon, menahan panas, dan menunggu waktu matang. Begitu juga dengan doa tahajud, ujian yang kamu rasakan adalah bagian dari perjalanan menuju pengabulan. Semakin besar keinginanmu, semakin dalam proses yang harus kamu lalui. Tapi jangan takut, karena setiap air mata yang jatuh di tengah malam tidak akan sia-sia. Sahabat, disinilah rahasia besar itu bekerja. Tahajud bukan hanya ibadah yang dilakukan dengan tubuh, tapi juga proses penyucian batin. Saat kamu bersujud lama-lama, bukan hanya dosa yang luruh, tapi juga kesombongan dan keinginan duniawi yang berlebihan. Hingga akhirnya, yang tersisa hanyalah hati yang benar-benar tunduk kepada penciptanya. Dan dari hati yang bersih itulah, doa yang murni lahir. Doa yang tidak lagi berisi keinginan pribadi semata, tapi juga kerinduan untuk dekat dengan Allah. Ketika doa sudah mencapai tahap ini, maka langit pun menunduk. Karena doa yang lahir dari keikhlasan tidak pernah tertolak. Kamu mungkin pernah merasakan hal ini. Setelah beberapa malam tahajud, kamu tidak lagi banyak meminta, tapi hanya ingin bersyukur, ingin dekat, ingin merasa tenang. Dan anehnya, justru setelah itu hidupmu mulai berubah. Keberkahan datang perlahan. Rezeki terasa cukup. Hati menjadi damai. Semua ini bukan kebetulan. Ini tanda bahwa doa tahajudmu sudah bekerja tanpa perlu kau sadari. Tanda keempat dari doa yang sudah mulai diangkat adalah adanya perubahan energi dalam dirimu. Kamu mulai lebih tenang menghadapi sesuatu. Ketika ada masalah, kamu tidak lagi panik seperti dulu. Kamu jadi lebih bijak melihat keadaan. Bahkan dalam kekhawatiran kamu tetap tenang. Itu bukan sekadar efek psikologis, itu adalah bentuk penjagaan dari Allah. Doa yang sudah naik membawa cahaya ke dalam hati. Cahaya itu membuatmu kuat menghadapi apapun, karena kamu tahu ada Allah di balik semuanya. Jika kamu mulai merasakan kedamaian seperti ini,
Jangan biarkan hilang. Pertahankan dengan terus menjaga malam-malammu. Tanda kelima adalah datangnya keajaiban kecil yang tidak bisa dijelaskan logika. Misalnya, kamu berpikir tentang sesuatu, lalu tak lama kemudian jawabannya datang melalui seseorang. Atau kamu merasa butuh uang untuk keperluan mendadak. Tiba-tiba ada rezeki yang masuk tanpa direncanakan. Kadang bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pertolongan yang datang di saat paling tepat. Sahabat ilmu langit, setiap keajaiban kecil itu adalah bukti bahwa langit sedang bekerja untukmu. Allah tidak pernah diam. Hanya saja manusia sering terlalu sibuk melihat yang besar hingga lupa mensyukuri tanda-tanda kecil. Padahal, justru dari hal kecil, itulah rahmat besar dimulai. Kemudian ada tanda yang lebih dalam lagi, yaitu perasaan rindu untuk terus bangun malam. Jika kamu mulai merindukan tahajud, itu pertanda hatimu sudah disentuh oleh kasih Allah. Karena kerinduan itu tidak mungkin muncul dari diri sendiri. Henteu selas undangan langsung dari langit. Dan setiap kali kamu memenuhi undangan itu, derajatmu akan diangkat sedikit demi sedikit. Coba ingat, berapa kali kamu pernah berniat bangun tapi gagal, lalu suatu malam kamu benar-benar terbangun tanpa alasan, itulah malam ketika Allah menggerakkanmu sendiri. Tidak ada alarm, tidak ada gangguan, hanya keinginan yang tiba-tiba muncul untuk berwudu dan bersujud. Itulah momen di mana malaikat menuntunmu agar kamu tidak kehilangan kesempatan berbicara dengan Tuhanmu. Sahabat ilmu langit, di bagian ini kamu perlu tahu satu hal penting. Ketika doa sudah sampai ke arasi, maka seluruh kehidupanmu akan disesuaikan dengan doa itu. Kadang jalannya tidak nyaman, tapi hasilnya selalu indah. Mungkin kamu akan kehilangan sesuatu, mungkin kamu akan diuji dengan kesulitan, tapi semua itu adalah cara Allah membentuk jalan agar doamu benar-benar bisa sampai pada hasil terbaik. Tahajud tidak hanya membuka pintu langit, tapi juga membuka kunci takdirmu. Doa di waktu sepertiga malam memiliki frekuensi yang paling tinggi. Maka ketika kamu mengucap doa dalam keadaan tenang, fokus, dan tulus, semesta akan menyesuaikan energinya. Itulah mengapa setelah tahajud, banyak orang merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Bisa jadi kamu tidak melihat hasilnya hari ini, tapi satu persatu pintu akan terbuka. Orang-orang akan datang tepat waktu, kesempatan muncul tanpa kamu cari, dan jalan yang dulunya gelap perlahan diterangi. Ini bukan keajaiban biasa. Ini jawaban dari doa yang kamu kirim di malam sunyi. Sahabat ilmu langit, jika kamu merasa hidupmu sedang berubah pelan tapi pasti, jangan ragu. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa doa tahajudmu sudah bekerja. Jangan hentikan. Jangan biarkan satu malam pun terlewat tanpa panggilan cinta itu. Karena setiap kali kamu bangun, setiap kali kamu sujud, langit kembali mencatat, dan Allah kembali melihatmu dengan penuh kasih. Jika kamu mendengarkan bagian ini dengan hati bergetar, tulis 77 di kolom komentar sebagai bentuk syukur dan penyalur energi positif. Karena energi syukur akan menarik keberkahan yang lebih besar. Jadikan 77 sebagai simbol kekuatan dan koneksi antara hati-hati yang mencintai malam. Sahabat ilmu langit, bagian ini membawa kita pada kesadaran bahwa tahajud bukan hanya ibadah malam, tapi juga mekanisme spiritual yang menyambungkan doa manusia dengan kehendak Allah. Di bagian berikutnya, kita akan membahas apa yang terjadi ketika semua proses ini selesai, ketika doa yang kamu panjatkan benar-benar diterima sepenuhnya, dan langit mulai menurunkan jawaban dalam bentuk yang tidak kamu duga. Karena saat doa sudah naik ke arasi, jawabannya bisa datang dari mana saja, dan seringkali bukan dalam bentuk yang kamu minta, tapi dalam bentuk yang kamu butuhkan. Siapkan hatimu, karena bagian selanjutnya akan membuka mata dan jiwamu tentang cara Allah menjawab setiap doa dengan cara paling indah. Saudaraku yang istiqomah di jalan tahajud, jika kamu masih di sini, itu artinya hatimu sedang dipersiapkan Allah untuk sesuatu yang besar. Terima kasih sudah bertahan, karena tidak semua orang mau mendalami pembahasan yang lembut tapi dalam seperti ini. Tidak semua orang mau menyelami makna dari setiap getar doa yang mereka panjatkan di sepertiga malam. Tapi kamu termasuk yang dipilih. Maka sebelum kita lanjut, tulis di kolom komentar angka 77 sebagai bentuk energi positif. Karena setiap angka itu akan jadi tanda bahwa kamu siap menerima pancaran kasih dari langit. Kita sudah berbicara tentang tanda-tanda awal dan pertengahan, saat doa mulai bergerak ke langit. Tapi sekarang, kita masuk ke tahap paling menakjubkan,
yaitu saat Allah mulai memperlihatkan bahwa doa kita benar-benar sudah sampai di arasinya. Di tahap ini, semua yang kamu rasakan akan terasa berbeda. Dunia tidak lagi sama, bahkan napasmu pun seperti membawa ketenangan yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Tanda pertama yang sering muncul adalah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukan sekadar rasa tenang setelah beribadah, tapi semacam kedamaian yang melingkupi seluruh jiwa. Kamu bisa saja sedang diuji, sedang sakit, sedang kekurangan, tapi ada sesuatu di hatimu yang berkata, "Tidak apa-apa, aku yakin Allah sedang bekerja." Dan benar saja, orang yang doanya sudah naik ke arasi, hatinya tidak lagi mudah goyah. Tidak peduli apa yang terjadi di dunia luar, ia seperti sudah menemukan titik pusat dari segala ketenangan. Tanda kedua, ada perubahan arah dalam hidupmu tanpa kamu sadari. Bisa jadi kamu kehilangan sesuatu, tapi tanpa sadar, hal itu adalah bentuk perlindungan dari Allah. Misalnya, kamu gagal dalam satu urusan, tapi ternyata di balik kegagalan itu, Allah sedang menggeser posisimu ke jalan yang lebih tinggi. Ini sering terjadi pada mereka yang istiqomah dalam tahajud. Langit seperti mulai menata ulang jalan hidupmu. Orang-orang yang dulu datang untuk menjerumuskanmu, satu persatu menjauh. Lingkunganmu perlahan berubah. Hati kamu dibersihkan, bukan hanya dari dosa, tapi dari orang-orang yang menghalangi cahaya doamu. Kemudian, tanda ketiga, rezeki yang datang dari arah yang tidak kamu sangka. Bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kesempatan, keberuntungan, dan bahkan ide. Kadang kamu sedang dalam masa bingung, tapi tiba-tiba ada jalan keluar muncul begitu saja. Kamu mungkin mengira itu kebetulan, tapi tidak ada kebetulan di dunia ini. Semua sudah diatur oleh tangan Allah yang lembut. Doamu yang dulu kamu panjatkan dengan air mata di sepertiga malam, kini sedang bergerak di dunia nyata. Tanda keempat, mimpi yang menjadi penguat hati. Tidak jarang, orang-orang yang rajin bertahajud mendapatkan mimpi yang membawa ketenangan. Bisa berupa simbol, pesan, atau sekadar rasa damai yang sulit dijelaskan. Mimpi ini bukan sembarang mimpi, tapi semacam cara langit menyapa. Dan biasanya, setelah mimpi itu, kamu akan merasa lebih dekat dengan Allah. Kamu bangun dengan hati yang ringan, seolah baru selesai berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Tanda kelima, ucapanmu mulai membawa kekuatan. Ketika seseorang berdoa sampai doanya menembus arasi, ada sesuatu yang berubah dari lisannya. Setiap kata yang keluar menjadi doa yang didengar langit. Kamu bicara tentang kebaikan, tiba-tiba terjadi kebaikan. Kamu mendoakan seseorang, tiba-tiba dia mendapatkan kemudahan. Inilah salah satu tanda bahwa kamu telah mencapai makam mustajab. Suara yang dulu kamu lantunkan di malam sunyi, kini menjadi gema yang didengar oleh langit. Dan tanda keenam, hati yang makin lembut, tapi juga makin kuat. Dua hal ini terlihat berlawanan, tapi di dalam diri ahli tahajud, keduanya berpadu. Ia tidak mudah marah, tidak gampang tersinggung, tapi juga tidak gampang tumbang. Karena tahajud membuat jiwanya tegar, tapi hatinya halus. Ia menangis bukan karena lemah, tapi karena hatinya hidup. Ia sabar bukan karena pasrah, tapi karena ia tahu siapa yang memegang kendali atas segalanya. Inilah tahap di mana doa tidak hanya didengar, tapi juga mulai diijabah. Tapi awas, jangan salah paham. Ijabah itu tidak selalu berbentuk pemberian instan. Kadang Allah mengabulkan dengan cara yang tidak kita duga. Bisa jadi bukan dengan memberi, tapi dengan menjauhkan. Bisa jadi bukan dengan menambah, tapi dengan mengurangi. Namun di balik semua itu, selalu ada hikmah yang besar. Sahabat ilmu langit, kalau kamu sampai di titik ini, jangan berhenti. Karena tahajud bukan sekadar tentang doa, tapi tentang hubungan. Hubunganmu dengan Sang Pencipta. Setiap malam kamu bangun bukan hanya untuk meminta, tapi untuk berjumpa. Bukan untuk menangis karena kekurangan, tapi untuk merasakan kehadiran yang tidak pernah pergi. Tahajud adalah perjalanan dari gelap menuju cahaya. Dari keluh kesah menuju ketenangan, dari keraguan menuju keyakinan, dan setiap langkahnya selalu mengantarkanmu lebih dekat ke arasy Allah. Jadi, kalau kamu saat ini sedang menunggu doa yang belum terjawab,
Jangan berhenti. Karena bisa jadi doamu sudah sampai ke langit, tapi Allah sedang menyiapkan waktu terbaik untuk menurunkannya kembali ke bumi. Saat waktu itu tiba, kamu akan tahu bahwa tidak ada satupun tetes air mata di malam tahajud yang sia-sia. Kamu akan sadar bahwa semua sujud, semua lirih doa, semua istighfar di sepertiga malam itu bukan hal kecil. Itu adalah jembatan antara bumi dan arasy. Dan ketika jembatan itu sudah terbentuk, segala urusanmu akan dimudahkan, bahkan sebelum kamu sempat memintanya lagi. Sampai di titik ini, mungkin kamu mulai paham, kenapa orang-orang yang istiqomah dalam tahajud, wajahnya tampak bercahaya. Karena mereka bukan hanya tidur lebih sedikit, tapi jiwanya lebih banyak terjaga. Mereka hidup dalam cahaya yang turun setiap malam. Cahaya itu yang menenangkan, menguatkan, dan menuntun jalan. Dan kalau kamu mau tahu rahasia paling dalam dari semua ini, dengarkan baik-baik. Doa yang sudah sampai ke arasy itu bukan karena panjangnya bacaanmu, bukan karena kerasnya tangisanmu, tapi karena keikhlasanmu. Keikhlasan itulah yang membuat malaikat membawa doamu naik tanpa beban. Jadi, teruslah jaga niatmu. Lakukan tahajud bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk mendekat pada Sang Pemilik segalanya. Karena ketika kamu dekat, kamu tidak lagi butuh alasan untuk meminta. Segala hal baik akan datang dengan sendirinya. Dan itulah titik tertinggi dalam perjalanan tahajud. Ketika kamu tidak lagi mengejar jawaban, tapi menikmati kehadiran. Ketika kamu tidak lagi sibuk menghitung hasil, tapi sibuk mensyukuri kesempatan untuk bersujud. Malam akan selalu datang, sahabat ilmu langit. Dan setiap kali malam datang, ingatlah, itu bukan sekadar waktu untuk tidur. Itu adalah undangan dari Allah untuk bicara dengannya tanpa perantara. Maka jangan tolak undangan itu. Bangunlah, meski hanya sebentar. Ambillah wudhu dengan lembut, sujudlah dengan hati, dan biarkan doamu menembus langit. Karena bisa jadi, malam itu adalah malam di mana arasy terbuka untukmu. Dan sebelum video ini berakhir, mari isi kolom komentar dengan angka 77 sebagai simbol energi positif kita malam ini. Semoga angka itu jadi saksi bahwa kamu termasuk hamba yang tidak berhenti berharap kepada Allah dan tidak berhenti memperbaiki diri setiap malam. Karena di saat dunia tidur, kamu memilih untuk terjaga, dan langit sedang menuliskan namamu di antara hamba yang dikasihinya. Inilah perjalanan yang tidak semua orang berani tempuh, tapi kamu sudah memulainya. Jaga langkah itu, teruslah berjalan, karena setiap sujudmu sedang membuka jalan menuju arasy. Sahabat ilmu langit, terima kasih karena kamu sudah bersama sampai di akhir perjalanan spiritual yang luar biasa ini. Kalau kamu masih bertahan sampai detik ini, percayalah, itu bukan kebetulan. Karena tidak semua orang diberi hati yang mau mendengarkan tentang keajaiban tahajud, tentang tanda-tanda doa yang menembus arasy, dan tentang bagaimana Allah menyentuh hidup hamba-hamba yang bangun di sepertiga malam. Kamu bukan sekadar penonton, kamu sedang dipanggil oleh langit. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu simbol energi positif, tanda bahwa kamu siap menjaga nyala hatimu di tengah gelapnya malam. Kita sudah melalui perjalanan panjang. Dari bagian pertama yang membuka mata tentang tanda-tanda awal saat doa mulai bergerak naik ke langit, lalu di bagian kedua, kita menyelami perubahan batin yang terjadi di tengah proses itu. Hingga di bagian ketiga, kita menyaksikan saat-saat paling menakjubkan, ketika Allah benar-benar menunjukkan bahwa doa itu sudah sampai ke arasy-Nya. Dan kini, tibalah saatnya kita menutup semua ini dengan satu perenungan yang dalam. Tahajud bukan sekadar ibadah, ia adalah bahasa cinta antara hamba dan Tuhannya. Saat kamu bangun di waktu ketika semua orang tertidur, saat itu kamu sedang menolak dunia untuk menyapa langit. Tidak ada yang lebih romantis daripada momen seorang hamba yang berbicara langsung kepada penciptanya di tengah sunyi. Dalam detik-detik itu, tidak ada yang kamu bawa kecuali dirimu yang paling jujur. Tidak ada topeng, tidak ada kebohongan, hanya kamu dan Allah. Dan justru disitulah rahasia besar doa bekerja. Karena ketika kamu datang tanpa kepura-puraan, langit pun terbuka tanpa batas. Setiap kalimatmu yang kamu ucapkan di bawah sinar redup malam itu, dicatat sebagai pengakuan cinta. Dan setiap tetes air matamu yang jatuh di sajadah, menjadi saksi bahwa kamu sedang berusaha kembali pulang. Sahabat ilmu langit,
Seringkali orang berpikir bahwa doa itu hanya berhasil ketika terkabul. Padahal, terkabul bukan berarti diterima, dan tidak terkabul bukan berarti ditolak. Ada doa yang dikabulkan segera, ada doa yang ditunda karena waktunya belum tepat, dan ada doa yang disimpan untuk menjadi tabungan di akhirat. Tapi ada juga doa yang begitu tulus, sampai Allah tidak hanya mengabulkannya, tapi menjadikan si penduduk bumi itu sahabatnya. Tahajud adalah cara Allah memperkenalkan cintanya. Dalam setiap rukuk dan sujud, ada getaran lembut yang menyentuh jiwa. Mungkin kamu tidak sadar, tapi malam demi malam, tahajud sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang baru. Ia mengikis sombong, menghapus dendam, dan menumbuhkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Dan inilah yang banyak orang tidak tahu. Ketika doamu sudah sampai ke aras, perubahan pertama justru bukan di luar dirimu, tapi di dalam dirimu. Hati yang dulu gelisah menjadi tentram. Pikiran yang dulu penuh beban, kini mulai jernih. Kamu tidak lagi memaksa hasil, kamu hanya fokus pada hubunganmu dengan Allah. Itulah bukti bahwa doa telah bekerja. Sebelum ia mengubah nasibmu, ia sudah mengubah dirimu terlebih dahulu. Ingatlah satu hal penting ini. Doa yang menembus arasy bukanlah doa yang paling indah susunannya, tapi doa yang paling jujur niatnya. Kadang doa itu hanya berisi kalimat sederhana, "Ya Allah, tolong aku." Tapi karena keluar dari hati yang hancur dan penuh keyakinan, langit pun berguncang mendengarnya. Para malaikat pun berebut untuk mengangkatnya naik. Lalu, kenapa ada orang yang bertahun-tahun tahajud, tapi belum melihat hasilnya? Jawabannya sederhana. Karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar hasil. Ia sedang memproses hatimu agar siap menerima apa yang kamu minta. Doa tanpa kesiapan hati justru bisa menjadi beban. Tapi doa yang lahir dari jiwa yang sabar dan tulus, itulah doa yang menembus aras dengan cahaya paling terang. Sahabat ilmu langit, perhatikan baik-baik kehidupanmu. Mungkin kamu sedang berada di masa sulit. Rezeki terasa seret, hati terasa sepi, atau mungkin kamu merasa doamu tidak didengar. Tapi dengarkan ini. Bukan Allah yang menjauh darimu, tapi mungkin hatimu yang sedang dibersihkan agar bisa mendekat. Kadang Allah menunda jawaban, bukan karena tidak sayang, tapi karena Ia ingin kamu lebih lama berbicara dengannya di sepertiga malam itu. Tahajud bukan hanya tentang meminta, tapi tentang membangun keintiman. Seperti seorang anak kecil yang menangis di pelukan ibunya, ia tidak butuh jawaban, hanya butuh kehadiran. Begitu juga dengan kita. Dalam setiap sujud di tengah malam, kita sedang memeluk kasih Allah tanpa kata. Dan saat itu, meski dunia belum berubah, hati kita sudah tenang karena tahu bahwa kita tidak sendirian. Bayangkan sahabatku, setiap kali kamu bangun di sepertiga malam, seluruh semesta berhenti sejenak. Malaikat turun membawa rahmat, dan Allah memanggil, "Adakah hambaku yang berdoa kepadaku? Maka aku kabulkan." Panggilan itu nyata. Dan setiap kali kamu menjawab dengan wudhu yang dingin dan sujud yang tulus, langit mencatat namamu sebagai salah satu yang datang memenuhi undangan Sang Raja. Tahajud bukan untuk orang kuat, tapi untuk orang yang ingin dikuatkan. Ia bukan ibadah untuk menunjukkan kehebatan, tapi untuk mengakui kelemahan. Setiap kali kamu bersujud, kamu sedang berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu tanpamu." Dan di saat itu, justru kekuatan terbesar lahir. Karena siapapun yang menyerahkan diri kepada Allah, tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Sahabat ilmu langit, hidup ini tidak selalu mudah. Kadang doa yang kita panjatkan di malam hari justru dihadapkan pada ujian di siang hari. Kadang setelah menangis di sajadah, esoknya kita masih harus menghadapi kesulitan yang sama. Tapi ketahuilah, tahajud bukan jimat untuk menghindari ujian. Tahajud adalah pelatihan hati agar tetap kuat saat ujian datang. Ia membuatmu tidak lagi takut pada masalah, karena kamu tahu kepada siapa harus kembali. Ada orang yang berdoa supaya hidupnya lapang, tapi Allah malah menurunkan ujian. Bukan karena Allah tidak peduli, tapi karena hanya dengan cara itu hatinya bisa lapang sungguhan. Ada yang berdoa minta rezeki tapi malah kehilangan pekerjaan. Tapi di balik itu, Allah sedang membuka pintu yang lebih besar. Inilah cara langit bekerja, tidak selalu bisa ditebak, tapi selalu membawa kebaikan. Dan disinilah makna terdalam dari semua pembahasan kita. Tanda-tanda doa yang sudah sampai ke aras, bukan hanya tentang apa yang kamu lihat, tapi tentang apa yang kamu rasakan di dalam. Ketika kamu sudah tidak lagi cemas,
tidak lagi tergesa, tidak lagi iri dengan takdir orang lain, itulah tanda bahwa doamu sudah bekerja. Hati yang ridha adalah tanda bahwa kamu sedang berada di bawah perlindungan Arsy. Jadi, mulai malam ini, kalau kamu bangun untuk tahajud, jangan lagi hanya meminta hal-hal duniawi. Mintalah sesuatu yang lebih tinggi, hati yang dekat dengan Allah. Karena kalau hatimu sudah dekat, dunia akan mengikuti. Semua yang kamu cari akan datang tanpa kamu harus mengejarnya. Dan satu hal lagi, jangan takut jika dalam tahajudmu kamu menangis. Menangis bukan tanda kelemahan, tapi tanda kehidupan. Air mata di tengah malam adalah bahasa yang paling dimengerti langit. Tidak ada yang lebih indah dari tangisan seorang hamba yang menyesal, berharap dan mencintai Allah dalam satu waktu. Sebelum kita tutup, mari kita renungkan satu kalimat yang sederhana tapi dalam. Tidak ada doa yang sia-sia, karena setiap doa adalah bentuk pengakuan bahwa kita masih bergantung kepadanya. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti bangun di malam hari, karena setiap kali kamu sujud di sepertiga malam, kamu sedang mengetuk pintu Arsy. Dan Allah tidak pernah menolak siapapun yang datang dengan hati yang tulus. Sahabat ilmu langit, perjalanan ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru dalam hidupmu. Setelah menonton ini, semoga kamu tidak hanya tahu tanda-tanda doa yang naik ke Arsy, tapi juga berani menjadi pelakunya. Mulailah malam ini. Tidak harus lama, tidak harus sempurna. Asal dari hati. Karena tahajud bukan tentang seberapa panjang rakaatmu, tapi seberapa dalam hatimu berbicara. Bukan tentang seberapa lama kamu menangis, tapi seberapa tulus kamu menyerah. Dan jika nanti kamu mulai merasa lelah, ingat satu hal. Orang yang dekat dengan Allah tidak pernah benar-benar kalah. Mungkin kamu tidak kaya seperti orang lain, tidak sepopuler mereka, tapi kamu punya sesuatu yang lebih berharga, ketenangan yang berasal dari langit. Teruslah berjalan, teruslah bangun di sepertiga malam, karena di setiap sujudmu, ada doa yang sedang naik, ada malaikat yang membawa harapanmu, dan ada cinta Allah yang turun menyelimuti jiwamu. Tuliskan angka 77 sekali lagi di kolom komentar. Jadikan itu sebagai tanda bahwa kamu termasuk hamba yang akan terus menjaga nyala tahajudmu. Semoga setiap yang menulis angka itu malam ini disapa oleh keberkahan, dijaga hatinya, dilapangkan rezekinya, dan diberi kekuatan untuk terus melangkah dalam cahaya Allah. Dan jika suatu hari nanti, kamu merasa hidupmu berubah menjadi lebih damai, lebih ringan, lebih terarah, maka ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa doamu telah sampai ke Arsy, dan langit telah menjawab dengan cara yang paling indah. Maka tersenyumlah, sahabat ilmu langit, karena mulai malam ini, kamu bukan lagi hanya seorang yang berdoa, tapi seorang pejuang tahajud yang sedang ditulis namanya di sisi Arsy. Semoga setiap sujudmu menjadi cahaya yang menerangi langkahmu, dunia dan akhirat. Amin.